Para sahabat, sesuai judul, saya akan berbicara tentang lokalisme naif dalam membangun desa atau pembangunan desa. Lokalisme naif itu disampaikan oleh Ian Schoon. Ian Schoon itu adalah seorang peneliti studi pembangunan di Institute for Development Studies di Sussex University di Brighton, kota kecil ya, Brighton di Inggris Raya. Ian Schoon dulu menjadi satu tim Robert Chambers yang menulis buku pembangunan desa dari belakang ya, tahun 87 yang sudah pernah saya ulas. Itu tim IDS itu dulu membuat satu model pembangunan desa atau membangun desa. Itu adalah ini ya, Sustainable Rural Livelihood, penghidupan desa yang berkelanjutan. Itu saya kira berbeda dengan model-model integrated rural development yang dibuat oleh Bank Dunia. Nah, ini Sustainable Rural Livelihood ini lebih mengoptimalkan basis-basis atau sumber-sumber kehidupan lokal masyarakat desa. Terus kemudian di sana ada teori Pentagon yang melihat ada capital ya, ada physical capital, ada natural capital atau modal alam, kemudian ada social capital, ada physical capital, pokoknya ada 5 ya, termasuk financial capital. Yang ini kalau dikelola dan kemudian ini diyakini dengan memanfaatkan 5 aset atau 5 modal itu bisa mengatasi kerentanan ya. Kerentanan masyarakat desa menjadi lebih sustainable. Model bangun desa semacam ini itu kemudian dipakai oleh lembaga-lembaga di Inggris Raya termasuk DFID. Jadi ini USAID-nya Inggris. Sekarang lalu berubah menjadi UKAID. Tidak hanya DFID maupun UKAID tapi juga Oxfam. Jadi Oxfam juga bekerja di Indonesia. Itu punya dampingan desa-desa, memanfaatkan 5 kapital itu untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupan masyarakat desa. Jadi bukan dengan cara integrated rural development yang top down begitu. Nah, ini model Inggris Raya ini dengan cara ada partisipasinya lebih ditekankan dan itu lebih bersifat endogen ya. Endogen itu artinya membangun desa dari dalam, kekuatan di dalam sendiri, bukan dari kekuatan luar atau di drive atau digerakkan dari atas. Dan ya tentu setiap program itu akan punya klaim. Ya, punya cerita, punya narasi. Ini ada success story, ada cerita sukses, itu hal yang biasa lah. Dan inisiatif semacam itu kan selalu ada pelajaran berharga yang selalu diambil, tetapi ya rentan. Meskipun ini berkelanjutan tapi juga rentan ya. Rentan terhadap bisa saja lalu dalam istilah itu kan membangun istana pasir. Membangun desa itu membangun istana pasir. Sama juga dengan PNPM Mandiri Perdesaan yang dulu sangat besar dengan konsep community driven development ya. Ini ya mirip-mirip lah, tetapi agak beda karena kalau Sustainable Rural Livelihood ini kan dia menekankan pada aset. Kalau yang ini CDD ini lebih menekankan pada sebenarnya money driven, uang itu diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat, bukan pada pemerintah apalagi desa ya. Jadi artinya ini masuk ke dalam desa melalui desa tetapi tanpa desa. Itu yang namanya pemberdayaan. Nah, ini nanti akan saya bicarakan tersendiri.
Nah, yang menarik, setelah sekian tahun dijalankan, Jan Schoon itu melakukan refleksi dan otokritik terhadap model sustainable rural livelihood. Pada tahun 2009 dia menulis sebuah artikel, dan artikelnya ini kemudian berkembang biak ada satu buku yang sudah dibahasa Indonesiakan juga. Jadi Schoon itu mengkritik terhadap apa yang sudah dia pikirkan dan kerjakan, yaitu sustainable rural livelihood itu bersifat lokalisme naif. Lokalisme naif itu apa ya? Naif lah, gitu ya. Naif itu ya lokal. Jadi artinya ya kalau ini model itu diterapkan, maka ya dia hanya berputar-putar di skala lokal begitu ya. Jadi artinya ini kalau kita misalnya mendampingi 3 desa, 4 desa, kalaupun ada perubahan, ya itu ya ada di situ. Dan yang lebih penting, Schoon itu mengkritik bahwa sustainable rural livelihood itu anti politik. Ya. Dan ini penting ini, jadi pengaruh dari studi postkolonialisme terhadap pemerintahan pembangunan itu kan memunculkan konsep anti politik. Jadi artinya ya ini lebih banyak memanfaatkan social capital, tetapi tidak banyak berbicara tentang politik dan apalagi struktur politik yang lebih besar, karena dia hanya dikurung di kerangka lokal gitu, dan dalam praktek itu tidak ada satu konsolidasi antara institusi-institusi lokal yang ada di desa, kelompok-kelompok masyarakat itu dengan pemerintah desa. Dan memang pada waktu itu pemerintah desa juga tidak punya resource yang memadai, karena pemerintah desa hanya menjadi petugas administratif yang harus menjalankan perintah dari atas. Sekarang pun juga masih begitu. Sustainable rural livelihood juga tidak memperhatikan struktur ekonomi politik maupun governance dan kebijakan yang besar ya. Ini kayak ciri khas antropolog yang terlalu asik di dunianya sendiri tapi tanpa melihat sesuatu yang besar gitu. Jadi ya artinya begini, kalaupun misalnya 3 desa, 4 desa, belasan desa itu didampingi lalu ada inisiatif, ada perubahan ya, perubahannya kecil, sangat lokal. Sementara ada struktur besar, struktur ekonomi politik, termasuk kapitalisme ya tetap saja bengis. Ya, artinya sumber daya yang lebih besar itu ya tetap dikuasai oleh orang-orang besar yang itu tidak punya dampak manfaat yang memadai yang bermakna kepada orang-orang lokal. Jadi artinya lokalisme naif itu ya orang terlalu asik di dunia lokal ini tanpa melihat struktur yang besar. Ya, ini kan sama ketika David Korten itu kan menceritakan tentang sejumlah LSM di India yang dengan altruisme, dengan sangat baik itu menolong bayi-bayi yang dibuang di tepi sungai. Tiap hari selalu ada bayi yang dibuang. Tapi lama-kelamaan LSM itu melakukan refleksi. Loh, ini kenapa toh? Ini kok ada tiap hari ada bayi yang dibuang dan siapa sebenarnya yang membuang itu? Nah, itu lalu melakukan investigasi. Oh, yang ternyata yang membuang bayi itu adalah kaum Dalit. Dalit itu ya udah jelata, kafir, haram untuk disentuh gitu. Jadi ya kasihan ya Dalit itu ya. Dan itu jumlahnya saya kira sangat besar di India. Nah, kemudian ini LSM ini mengubah strategi. Ya, kasih sayang menolong itu masih tetap dilakukan, tetapi mereka melawan pada struktur yang besar. Jadi regulasi, undang-undang, kebijakan ini yang kemudian mereka advokasi. Nah, ini saya kira hampir sama dengan pengalaman kami melakukan pendampingan dari desa ke desa dulu 20 tahun yang lalu. Ada 13 desa yang kita dampingi. Lalu ada Hans Santolop melakukan kritik. Ini pendampingan semacam itu tradisional, konvensional. Kan ini
desa itu menghadapi struktur besar, struktur negara ya, maka strategi yang harus ditempuh adalah politik pengorganisasian dan advokasi pada kebijakan regulasi. Nah ini saya kira satu refleksi yang sangat menarik. Jadi artinya ya kita itu kalau terlalu lokal banget ya akhirnya terjadi lokalisme naif. Tetapi bukan berarti tidak berguna. Ya, dengan pengalaman dari desa ke desa mendampingi itu kan kita bisa menghimpun pengetahuan, kita bisa menyelami lah. Ini artinya sama kalau Presiden Joko Widodo ya dengan cara belusukan ya, dengan cara belusukan itu punya kepekaan, melihat realitas itu secara lebih jernih, mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung, tidak hanya mengandalkan pada angka-angka statistik yang dungu dan semu ya. Semu, angka-angka statistik itu semu. Makanya saya selalu mengatakan jangan silau pada angka-angka statistik. Itu dosa besar, kata Mahbub ul Haq ya, pakar yang menulis buku, orang ilmuwan sosial Pakistan yang menulis buku Tirai Kemiskinan, sampulnya biru itu saya kira kejahatan ya. Jadi ini artinya salah satu dosa besar itu ya main angka-angka itu yang saya kira secara metodologis itu tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Jadi ini berguna, tetapi tentu saja ini ya kita tidak boleh asik ke situ. Jadi sekarang kan kalau kita asik dengan desa membangun, asik, ini kan kayak kata dalam tempurung. Jadi pembangunan desa ini bisa mengisolasi untuk menjadi lokalisme naif. Nah lebih parah lagi, yang pembangunan desa itu turunnya derajatnya lebih turun lagi dari sustainable rural livelihood. Jadi bukan livelihood ini yang dihadirkan, tetapi ya hanya sekedar menjalankan proyek-proyek, angka, indikator, data, dan sebagainya, yang itu digunakan untuk pertunjukan. Jadi sekarang ini proyek dana desa itu kelasnya lebih rendah dari lokalisme naif ya. Nggak tahu apa konsepnya ya. Ini lokalisme naif itu kan kritik terhadap sustainable rural livelihood gitu. Dan ada juga dengan pola yang lokalisme naif itu selain pendampingan, ini orang biasa bilang pilot project ya. Pilot project ini itu dari dulu dan selalu dipakai ya. Tadi saya diskusi dengan para kepala desa maupun kepala dusun di DIY ini kan, ini penting ini kita punya program lalu ada pilot project lah. Nanti kalau ini ada 4 kabupaten di DIY itu satu kabupaten dipilih satu-satu gitu. Kemudian dijadikan contoh yang bisa ditularkan. Mungkin berhasil satu itu, mungkin loh ya. Dan tetapi agak sulit kalau itu ditularkan ke tempat lain. Karena kalau kita ngomong pembangunan desa itu kan unik. Ya, unik ya. Nah, unik itu memang ada gunanya itu tadi. Begini ya, keunikan tadi itu sustainable rural livelihood itu kegunaannya. Jadi dia akan digunakan pada praktek lokal, tetapi kita tidak boleh terjebak pada kata dalam tempurung. Jangan terjebak pada pilot project ya. Pilot project itu sangat eksklusif, itu hanya ya kalaupun terjadi perubahan ya hanya yang di pilot itu. Yang soal scaling up, soal istilahnya penularan ya atau apa bahasanya saya agak lupa, itu saya kira agak sulit terjadi. Karena itu ini makanya yang lebih penting ya gerakan itu kan masif, tidak perlu pakai contoh ya. Kalau 392 desa ya semuanya itu berjalan secara serentak. Dan kemudian ada koneksi ya, ada kaitan dengan struktur yang lebih besar. Artinya ya sama ketika kita membayangkan ekonomi rakyat ya jangan hanya asik dengan skala yang sangat kecil yang dimiliki oleh rakyat gitu. Lalu ditopang dengan kredit usaha rakyat yang skalanya 5 juta, itu kan hanya residu sisanya sisa. Sementara hajat hidup orang banyak yang skalanya besar itu dikuasai oleh kaum kapitalis. Jadi ini kan sama ya, ekonomi rakyat berhasil gitu ya.
Tetapi kan ada struktur kapitalisme yang tidak rakyat, tidak dinikmati oleh rakyat. Itulah yang kemudian menciptakan ketimpangan. Ya, jadi 80% manusia itu menikmati 20% sumber daya, sementara 20% manusia kapitalis itu menikmati 80% sumber daya.